Bagi sahabat-sahabat, sekian pertama di mana kita disuguhkan dengan Sakinah yang kembali ke rumahnya, yang bermaksud di sini Sakinah akan membantu mempersiapkan lamaran Andrew dan Namira. Bahkan di sini kembalinya Sakinah disambut bahagia oleh Pak Haidar dan ibunya nih sahabat-sahabat. Dan Sakinah pun berbincang-bincang nih dengan ibu Bapak Haidar dan ibunya, dan sontak saja si sosok wanita jahat yaitu Namira dengan sinisnya ia datang, bahkan tidak rela ataupun mendengarkan percakapan antara Sakinah dan kedua orang tuanya dengan muka yang sangat jutek. Mungkin bagi perempuan inilah hal yang sangat bahagia, karena dimana Namira akan melepas masa lajangnya, namun Namira tidak bahagia sama sekali nih sahabat-sahabat. Dan lagi-lagi sahabat-sahabat, Namira mempunyai rencana busuk untuk kali ini, yang dimana Sakinah berada di rumahnya. Namira di sini menelpon Fadil dan mengatakan bahwa Namira kali ini berada di rumahnya, dan bermaksud di sini Namira akan mengajak Fadil untuk berbuka puasa di rumahnya. Yang kita ketahui bahwa Namira ini akan merencanakan rencananya mungkin nih sahabat-sahabat. Ketika Fadil buka bersama dengan keluarga Sakinah, Sakinah pun akan memberi gambar ataupun video tersebut kepada Dennis, yang menyebabkan tentunya Dennis akan marah kembali ya. Dan Fadil pun memikirkan sesuatu yang mungkin saat berbicara dengan Sakinah, dia masih belum mendapat kata maaf dari ayahnya Sakinah. Tetapi dengan beraninya di sini Fadil langsung saja dengan secara tiba-tiba datang ke rumah Sakinah, yang pada waktu itu suasana bahagia berubah menjadi tegang. Ditambah lagi di mana Pak Haidar yang sangat tegang karena kedatangan Fadil, dan dia sambil mengepalkan tangannya masih menaruh rasa dendam di masa lalunya pada saat Fadil masih menjadi pacar Sakinah. Di sini pun Fadil mengatakan bahwa dia berterus terang kedatangan dia ke rumah Sakinah itu untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi selama ini. Tetapi Pak Haidar pun mengusir Fadil nih sahabat-sahabat. Dan lagi-lagi saat Fadil meminta maaf kepada Pak Haidar malah membalikan. Sebenarnya yang harus memberi maaf itu bukan Pak Haidar tetapi Sakinah. Dan sontak saja Fadil pun menghampiri Sakinah dengan rasa tulusnya yang begitu dalam. Dia meminta maaf kepada Sakinah, dan kita ketahui juga nih sahabat-sahabat ya, Sakinah adalah wanita yang sangat baik dan lugu. Dia pun mengatakan bahwa dia selama ini sudah memaafkan Fadil karena tidak baik jika terus-terus bermusuhan. Dan disitu pun sontak saja suasana menjadi kembali seperti semula. Yang mulanya tegang kini kembali bergembira. Dan lagi-lagi di mana Namira pun menjadi provokator nih sahabat-sahabat, yang pada saat itu Fadil ingin meminta maaf kepada Pak Haidar. Di sini Namira mengatakan bahwa Pak Haidar juga bisa memaafkan Salim dan istrinya, dan masa iya nih sahabat-sahabat, Pak Haidar pun tidak bisa memaafkan kesalahan Fadil. Oke sahabat-sahabat, dan kembali di scan selanjutnya di mana Dennis yang telah kembali ke rumahnya setelah mengantar Sakinah, dia kepikiran perkataan Salim pada saat waktu di kantor nih. Dan di sini pun Dennis sangat gelisah setelah mendengar di mana Fadil telah bekerja di perusahaannya ayahnya Dennis.
Dan rasa gelisah itu pun kini timbul di Dennis karena ia selalu terbayang wajah Sakinah. Mungkin di sini rasa cinta telah tumbuh di Dennis tanpa disadari, sahabat-sahabat. Dan mungkinkah kali ini rencana Namira akan berhasil kembali dan Dennis akan marah kembali kepada Sakinah? Dan tidak lama lagi mungkin Dennis pun akan menyadari bahwa memang selama ini setelah Flora tidak ada, dia secara perlahan sudah mencintai Sakinah. Dengan rasa gelisah pada waktu Dennis berada di kamar tidurnya, ia pun selalu memikirkan Sakinah. Ditambah lagi dia pernah menanyakan kepada Fadil bahwa ia masih mencintai Sakinah, dan itu yang membuat Dennis menjadi lebih galau. Oke sahabat-sahabat, tentunya itulah alur cerita sinetron Bidadari Surgamu. Dan bagi kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa ya menekan tombol subscribe-nya agar kalian selalu mendapat kabar terbaru tentang alur cerita sinetron Bidadari Surgamu yang tentunya selalu menemani di bulan suci Ramadan kita. Oke sahabat-sahabat, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.